Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Integrasi Sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa kedua di kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Marizal dan rekan saya Larasati. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan yaitu Dr. Tresyalina MPD. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah integrasi bahasa. Yang pertama, integrasi bahasa. Menurut Maki dalam Cair dan Agustina tahun 2010, halaman 128, integrasi bahasa adalah penggunaan unsur-unsur bahasa lain dalam suatu bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Unsur serapan yang telah terintegrasi itu kemudian disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penerima. Unsur-unsur bahasa lain itu tidak lagi dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan, tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari unsur bahasa penerima. Sejalan dengan itu, Krida Laksana juga mengemukakan bahwa integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Integrasi adalah penyerapan kata-kata suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kosakata suatu bahasa ke bahasa lain. Proses integrasi unsur suatu bahasa ke bahasa lain dapat berlangsung secara cepat ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses integrasi akan berlangsung cepat apabila bahasa sumber dengan bahasa penyerap memiliki banyak persamaan. Sebaliknya, proses integrasi akan berlangsung lambat apabila unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber dengan bahasa penerima memiliki banyak perbedaan, baik dari sistemnya maupun dari kaidah-kaidahnya. Cepat atau lambat, unsur serapan menyesuaikan diri dari segi kebutuhan bahasa penyerap dan dari segi sikap penutur bahasa yang merupakan faktor kunci dalam proses terjadinya integrasi. Materi yang kedua adalah hal yang dibutuhkan pendidik untuk mengintegrasikan sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa kedua. Kajian sosiolinguistik merupakan salah satu bagian bahasa yang mempunyai beberapa pembahasan. Salah satunya adalah integrasi. Integrasi terjadi akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Salah satunya integrasi terjadi pada sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semakin berkembangnya sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama sering terjadi dalam proses pembelajaran mengajar yang memakainya adalah peserta didik maupun pendidik, sehingga menyebabkan sosiolinguistik dapat dengan mudah masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Akibatnya, masyarakat yang hidup pada zaman globalisasi ini lebih nyaman menggunakan bahasa hasil dari integrasi. Ada beberapa manfaat sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, untuk merumuskan kaidah-kaidah bahasa, menentukan pola-pola struktur bahasa, memberikan deskripsi tentang tata bahasa, serta melukiskan peristiwa-peristiwa kebahasaan yang lain. Yang kedua, dengan pendekatan sosiolinguistik, dipelajari bahasa dalam konteks sosiokultural serta situasi pemakainya. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan dalam hal interaksi, artinya mempertimbangkan dengan siapa berkomunikasi, di mana, kapan, mengenai masalah apa, dalam suatu situasi bagaimana. Ada dua faktor yang menunjang keberhasilan dalam pembelajaran bahasa kedua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal,
berasal dari diri setiap orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, di mana dia bisa membantu dan mendukung juga memberikan semangat kepadanya agar lebih giat guna mencapai target yang diinginkan. Relasi antara semangat dan tekun seseorang selalu berbanding lurus. Jika ia memiliki semangat yang tinggi dalam dirinya untuk belajar, maka ia akan rajin dan tekun dalam mempelajari bahasa Indonesia dan sebaliknya. Dalam faktor internal ini meliputi keadaan fisik, keadaan jiwa, tingkat kemampuan, bakat dan minat, serta kematangannya dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, faktor eksternal. Kondisi di luar siswa juga dapat memperkuat atau memperlemah faktor internalnya, seperti keluarga, tempat belajar, dan masyarakat. Keluarga memiliki pengaruh terhadap aspek dan keberhasilan belajar siswa. Keluarga yang harmonis dapat memberikan dukungan sepenuhnya, dan tentu akan berbeda dengan pengaruhnya terhadap siswa yang mengalami permasalahan di keluarganya dan tidak dapat dukungan dalam pendidikan. Kondisi tempat belajar juga berpengaruh terhadap pembelajaran, seperti kelengkapan fasilitas, keadaan yang kondusif, materi dan metode yang diberikan guru, hubungan antara guru dan siswa. Tentu memiliki pengaruh yang cukup besar atas keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, sumbangsih yang diberikan masyarakat dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai tempat praktik teori yang telah didapatkan di sekolah. Masyarakat bahasa memiliki andil yang besar bagi seorang siswa sebagai tempat mempraktikkan bahasa tersebut. Oleh karena itu, masyarakat bahasa Indonesia sangat diperlukan karena banyaknya ragam bahasa atau bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat tertentu, sehingga bahasa Indonesia tidak terlihat lagi dalam penggunaannya pada saat berkomunikasi. Jadi, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai pengantar bahasa antara bahasa daerah satu dengan bahasa daerah lainnya, sehingga terjadi komunikasi yang baik di masyarakat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Yulia Marizal yang telah menjelaskan mengenai apa itu integrasi dan apa yang dibutuhkan seorang pendidik atau seorang pengajar dalam mengintegrasikan sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa kedua. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh yang direkomendasikan integrasi sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua atau PB2 mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa asing dan bahasa kedua lainnya. Nah, di antara sekian banyak faktor yang dapat kita temui di dalam kelas, yang dianggap sangat penting dan mendasar itu adalah belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi dinamis, dan yang kedua belajar bahasa adalah orang-orang dalam responsi. Nah, maknanya di sini semua itu yang paling penting adalah proses sosial belajar itu yang paling utama. Nah, belajar pemerolehan bahasa kedua terjadi dalam hubungan antara sesama siswa itu sendiri. Jadi, fenomena kebahasaan integrasi ini dalam pembelajaran sosiolinguistik memiliki potensi mensinergi antara pengembangan konsep dengan upaya memperkaya pembandaraan kata atau vocabulary. Nah, hal ini menjadi dampak positif bagi bahasa Indonesia karena dengan adanya integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan sistem kaidah bahasa Indonesia akan menambah perbendaharaan kata baru bahasa Indonesia. Nah, di sini artinya bahwa PB2 tadi itu mengacu pada integrasi penguasaan dalam bahasa asing. Nah, namun tentunya pembelajaran bahasa asing yang dilakukan ini bertujuan positif dan bertujuan baik agar pembendaharaan kata atau vocabulary tadi menjadi berkembang atau menjadi banyak.
Nah, hal ini juga diharuskan pada kaidah-kaidah kebahasaan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta mempelajari dengan sembarangan bahasa asing tadi. Harus berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Penerimaan bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu yang relatif panjang. Proses penerimaan unsur bahasa lain, khususnya unsur kosakata bahasa Indonesia, pada awalnya dilakukan secara audial, lalu visual, penerjemahan langsung, dan penerjemahan konsep. Masuk pada proses pertama yaitu audial, artinya mula-mula penutur Indonesia mendengarkan butir-butir leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima secara audial seringkali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata lainnya. Proses yang kedua adalah visual. Nah, artinya penyerapan itu dilakukan melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya. Bentuk tulisan itu kemudian disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam kedua dokumen kebahasaan. Nah, dokumen kebahasaan yang dimaksud adalah Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Proses yang ketiga adalah penerjemahan langsung. Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya melalui penyerapan kata asing itu yang disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan. Bila dilakukan dengan cara penerjemahan langsung, artinya kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu proses terakhir yang ingin dilakukan adalah penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya, lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing. Nah, pasti ada pertanyaan mengenai untuk apa melakukan keempat proses tadi gitu, atau apa gunanya mengintegrasi bahasa asing tadi ke dalam pembelajaran bahasa kedua. Nah, tentunya hal tadi telah dijelaskan bahwa itu untuk penambahan pembendaharaan kata. Artinya ini untuk memperkaya vokabulari tadi. Tentunya kemampuan masyarakat Indonesia itu dalam menggunakan dua bahasa atau lebih tidak berarti bahasa Inggris. Intinya selain daripada bahasa Indonesia, bahasa nasional suatu negara itu, jika kita menguasai atau masyarakat Indonesia menguasai lebih dari satu bahasa tadi, tentunya akan berdampak pada transfer bahasa. Nah, di sini baik dampak negatif maupun dampak positif. Kenapa dikatakan begitu? Bahwa ini tergantung kepada individu itu sendiri, bagaimana ia mampu mengolah bahasa asing itu di dalam dirinya sendiri gitu, dengan tidak meninggalkan bahasa aslinya gitu. Jadi jangan serta-merta ia mempelajari bahasa asing lalu meninggalkan bahasa aslinya gitu. Tetap bahasa asing diperkaya, namun bahasa sendiri itu tetap dibanggakan gitu. Lalu selanjutnya transfer negatif itu akan melahirkan intervensi dan transfer positif itu akan melahirkan integrasi. Nah, integrasi itu merupakan transfer positif karena menguntungkan kedua bahasa, karena penyerapan unsur dari suatu bahasa dapat berintegrasi dengan sistem bahasa penyerap. Nah, semakin berkembangnya penggunaan bahasa asing dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat akademik, itu maka konsep teoritiknya integrasi bahasa asing ke bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar proses integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia berjalan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, karena pakar bahasa dan mahasiswa itu memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri.
Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai integrasi sosiolinguistik ke dalam pembelajaran bahasa kedua di kelas. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.